Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil dari praktik kerja lapangan PKL dengan judul Sistem Informasi Perpustakaan SMAN 2 Bayan berbasis web. PKL ini dilaksanakan seperti judulnya, dilaksanakan di SMA Negeri 2 Bayan, yaitu berlokasi di Lombok Utara. Selanjutnya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Diki Praseba dengan NIM F1D017015. Saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak Aryan Zubaidi selaku dosen pembimbing yang telah membimbing saya selama pengerjaan PKL. Tak lupa juga terima kasih pada Bapak Moh Patkur Rohman SPD yang telah membimbing saya selama pelaksanaan PKL di SMAN 2 Bayan. Langsung saja, yang pertama ada latar belakang, di mana teknologi informasi merupakan salah satu teknologi yang sedang berkembang pesat pada saat ini. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, pengaksesan terhadap data atau informasi yang tersedia dapat berlangsung secara cepat, efisien, serta akurat. Perkembangan ilmu dan teknologi mendorong berkembangnya sistem informasi berbasis teknologi informasi. Sistem informasi diciptakan agar berbagai macam proses manual dapat dikerjakan secara komputerisasi sehingga lebih efektif dan efisien. Pada SMAN 2 Bayan merupakan salah satu instansi pemerintah yang telah memanfaatkan teknologi informasi dalam menunjang aktivitas kerjanya. Meskipun beberapa proses manajemennya sudah memanfaatkan teknologi informasi, namun masih ada beberapa aktivitas kerjanya yang belum memanfaatkan teknologi informasi. Salah satunya adalah aktivitas dalam melakukan transaksi, peminjaman dan pengembalian buku, serta pengelolaan data buku dan anggota yang memiliki garis tanggung jawab kepada pegawai perpustakaan sekolah. Selama ini, sistemnya masih menerapkan sistem basis data manual yang semua proses, transaksi, dan pengelolaan data bukunya ditulis manual pada buku besar. Tentu saja, penggunaan sistem basis data manual tersebut dalam pengaksesan data atau informasinya akan lambat, kurang efisien, bahkan atau informasi belum tentu terjamin akurasinya. Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa solusi yang dapat ditawarkan yaitu pembuatan sistem informasi perpustakaan SMAN 2 Bayan berbasis web. Dengan adanya sistem informasi ini diharapkan dapat membantu petugas perpustakaan SMAN 2 Bayan beserta anggotanya dalam mempermudah dan melakukan pengolahan data buku dan anggota, serta dapat melakukan pembaharuan up-to-date sesuai dengan perkembangan kebutuhan informasi. Berikutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, dapat ditarik suatu rumusan masalah, yaitu bagaimana merancang suatu sistem informasi perpustakaan SMAN 2 Bayan yang dapat membantu kinerja pegawai dalam mengelola perpustakaan secara mudah dan akurat. Kemudian kita lanjut ke landasan teori. Yang pertama ada sistem informasi, yang merupakan kumpulan dari sub-sub sistem yang saling terintegrasi dan berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah tertentu dengan cara mengolah data dengan alat yang namanya komputer, sehingga memiliki nilai tambah dan bermanfaat bagi pengguna. Kemudian yang kedua ada website, yaitu sebuah kumpulan halaman web beserta file-file pendukungnya seperti file gambar, video, dan file digital lainnya yang disimpan pada sebuah web server yang umumnya dapat diakses melalui internet. Ketiga ada database, yaitu sekumpulan data yang saling berintegrasi antara satu sama lain dan terorganisasi berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu dan tersimpan pada sebuah komputer.
Database terdiri dari beberapa tabel atau lebih dari suatu tabel yang saling terorganisir. Kemudian yang keempat ada PHP dan MySQL, di mana PHP adalah sebuah bahasa pemrograman bersifat open source dan berbasis script server-side yang dikembangkan untuk pembuatan web. Sedangkan MySQL adalah sebuah program database server yang mampu menerima dan mengirimkan datanya sangat cepat, multi-user, serta menggunakan perintah dasar SQL. Yang terakhir ada IRD dan use case diagram, di mana IRD atau Entity Relationship Diagram adalah salah satu dari model data. Pemodelan data adalah teknik untuk mengorganisasikan dan mendokumentasikan data dari suatu sistem. Kemudian use case diagram adalah gambaran fungsionalitas dari suatu sistem, sehingga pengguna sistem paham dan menyatakan unit fungsi atau layanan yang disediakan oleh sistem ke pemakai. Yang selanjutnya ada pembahasan, di mana terdiri dari metode perancangan, desain sistem, demo project, serta hasil pengujian. Langsung saja yang pertama, metode perancangan, di mana pengembangan perangkat lunak dilakukan menggunakan kaidah software engineering, yaitu rekayasa perangkat lunak. Dalam teori software engineering terdapat beberapa macam model proses pengembangan perangkat lunak. Pada penelitian ini digunakan model waterfall, di mana model waterfall atau yang sering disebut model classic life cycle menunjukkan pengembangan perangkat lunak secara berurutan dan sistematis, seperti gambar di samping, di mana pertama dilakukan analisis, kemudian desain, kemudian coding, lalu dilakukan testing, dan yang terakhir adalah maintenance. Selanjutnya ada desain sistem, ya, yang pertama IRD, di mana pada IRD ini terdiri dari 4 entitas, yaitu user, anggota, transaksi, dan buku, di mana ada relasi user mengelola anggota, user mengelola buku, user mengelola transaksi, dan anggota melakukan transaksi. Kemudian desain sistem yang kedua yaitu use case diagram, di mana di sini terdapat dua aktor, yaitu admin dan user, di mana user hanya dapat melihat dashboard dan data buku, dan admin dapat melakukan aktivitas diantaranya seperti melihat data buku, menambah data buku, melihat data anggota, menghapus data anggota, menambah data peminjaman, melihat data user, dan melakukan aktivitas lainnya seperti yang kita lihat pada use case diagram ini. Selanjutnya adalah demo project. Ya, jadi ini adalah tampilan menu login dari Sistem Informasi Perpustakaan SMA Negeri 2 Bayan. Mungkin yang pertama kita akan login dulu sebagai user, di mana username di sini adalah user dan passwordnya juga ada user sesuai yang terdaftar pada database. Nah, jadi pada user ini hanya dapat melihat dashboard dan data buku. Sekarang kita akan login sebagai admin. Username admin, password admin. Ya, jadi ini sudah login sebagai admin, di mana kita bisa melihat dashboard, di mana dashboardnya berisi statistik dari sub menu pada sistem informasi perpustakaan ini. Kemudian data anggota. Di data anggota kita bisa menambahkan data anggota. Misalnya kita buat baru 1 2 3 1
lahir, buat aja laki-laki misalnya IPA, kemudian simpan. Ya, data sudah berhasil ditambahkan. Kemudian kalau kita ingin mengubahnya, kita dapat mengklik tombol ini, kemudian simpan. Kita juga bisa menghapusnya, misalnya kita hapus lagi, maka data akan terhapus. Kemudian yang kedua ada data buku. Bisa kita lihat di sini ada beberapa buku yang sudah ditambahkan. Sama seperti data anggota, kita juga bisa menambahkan data buku. Misal judul pejok pengarang, Diki penerbit, Bayan, SBN misalnya 12345, dana bos misalnya ada 50, lokasi dirak tanggal input misalnya sekarang. Kita klik simpan, maka data buku sudah berhasil ditambahkan. Sama seperti data anggota, di sini juga kita bisa mengubah data buku dan juga bisa menghapusnya lagi. Sudah terhapus. Kemudian ada menu transaksi. Di sini kita bisa menambahkan data dari data anggota yang mau melakukan transaksi. Misalnya tambah data. Misalnya ini pinjam buku matematika. Tanggalnya otomatis selama 3 hari peminjaman. Klik simpan. Maka data sudah berhasil ditambahkan. Di sini kalau sudah kembali bisa klik kembali. Kalau anggota mau perpanjang bisa klik perpanjang. Kalau kita kembali, maka buku akan masuk ke data pengembalian. Di sini kita bisa hapus juga. Kemudian ada menu user. Kalau ingin menambahkan user dan admin, misalnya kita tambah user 2, password user 2, levelnya misalnya user. User berhasil ditambahkan. Di sini bisa kita edit juga, bisa atau kita delete. Oh ya, kelupaan. Di menu transaksi bisa kita ekspor ke Excel. Begitu juga di data buku bisa diekspor ke Excel, dan di data anggota juga bisa diekspor ke Excel. Mungkin hanya ini dari demo projectnya. Selanjutnya ada hasil pengujian, di mana dari hasil pengujian sistem yang telah dilakukan pada sistem informasi perpustakaan SMAN 2 Bayan diperoleh hasil keseluruhan, yaitu sebesar 44% sangat setuju dan 56% setuju pada sistem yang dibuat. Hasil tersebut diperoleh dari opini 5 orang responden, maka dapat disimpulkan bahwa sistem sangat berguna untuk membantu pekerjaan para pegawai perpustakaan SMAN 2 Bayan. Ya, mungkin hanya ini presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih bagi yang sudah mengikuti dari awal. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.